Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul Ayo Atasi Vertigo dengan cara ini. Tema ini saya angkat berdasarkan permintaan dari beberapa penonton yang ada di channel ini. Sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng agar setiap ada tema baru dari channel ini, Anda orang pertama yang diberitahu. Pernahkah Anda, orang tua, saudara, atau melihat orang terserang penyakit ini, di mana pandangan seseorang berasa seperti berputar, sehingga membuat kehilangan keseimbangan? Yuk kita coba bahas dan cari solusinya. Vertigo biasanya dikenal sebagai pusing dan penglihatan kabur dan berputar. Jadi seseorang tiba-tiba bisa tidur, begitu bangun, dia lihat pemandangannya berputar. Sehingga untuk menahan rasa memutar ini, dia akan menutupkan matanya. Dengan menutupkan matanya, dia bisa meredakan rasa ketidaknyamanan. Nah, ini yang kita sebut vertigo. Dalam ilmu kedokteran modern, vertigo adalah gangguan sensorik pada tubuh manusia dalam orientasi dan hilang keseimbangan, dan merupakan gejala dari banyak penyakit yang sering terlihat pada anemia, hipertensi, arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah arteri yang disebabkan oleh penumpukan plak di dinding arteri, gangguan emosi, adanya stres jangka panjang, dan lain-lain. Ada juga jenis vertigo lain yang disertai tinnitus atau ketidaknyamanan di telinga, atau disebut gangguan pendengaran hipoakusis atau hipoakusis, yaitu sindrom Meniere, yaitu gangguan telinga bagian dalam yang dapat menimbulkan gejala berupa vertigo dan masalah pendengaran. Dan ini paling sering kita temuin. Vertigo muncul berawal dari ketidaknyamanan telinga, sehingga menimbulkan hilang keseimbangan. Dalam teori tradisional China medicine, banyak faktor yang dapat menyebabkan vertigo. Kalau tadi kita bahas dari sisi pandangan teori kedokteran modern, sekarang kita coba bahas dalam teori tradisional China medicine. Banyak faktor yang dapat menyebabkan vertigo, seperti penyebab penyakit yang bersumber dari luar, atau penyebab penyakit dari patogen luar, seperti angin, penumpukan dahak, kondisi kelemahan, atau kondisi panas. Gejala vertigo dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Kalau kita lihat dari teori DSM ini, sebenarnya sama aja, cuma dalam pembahasannya yang sedikit, atau bahasa yang sedikit berbeda, cara pandang. Oke, yang pertama adalah sindrom kelemahan akibat kekurangan kerjanya jantung dan limpa, kekurangan darah dan energi, atau kelebihan unsur yang atau panas yang mengkonsumsi yin hati, unsur yin hati atau unsur panas yang ada di hati mengkonsumsi unsur dingin yang ada di hati, sehingga yang timbul panas. Dan unsur yin ginjal pun ikut terkonsumsi,
sehingga tidak dapat menyehatkan otak. Karena berdasarkan konsep teori kedokteran Cina, otak sangat-sangat dipengaruhi oleh cara kerja ginjal. Yang lainnya adalah sindrom kelebihan yang disebabkan oleh hiperaktif. Unsur yang atau unsur panas dan stagnasi dahak. Jadi stagnasi dahak jadi dahak yang menyumbat di ciau tengah. Ini rongga atas disebut ciau atas, ciau tengah, rongga tengah, ciau bawah, rongga bawah. Nah, dahak ini menyumbat di ciau tengah, di mana di sini terdapat lambung, sehingga menyebabkan kegagalan peningkatan unsur yang jernih dan terjadinya penyumbatan di pikiran. Ini yang menyebabkan hilangnya keseimbangan. Oke, mungkin sekilas teori tentang vertigo tadi seperti itu. Kalau kita bisa lihat dari sisi kedokteran modern dan sisi kedokteran Tiongkok atau tradisional China medicine. Gejala umum vertigo adalah adanya pusing, pandangan yang kabur, keinginan muntah, sensasi berputar di kepala seperti mabuk laut. Oke, prinsip terapi dari tuina atau pijat adalah merangsang otak, memperkuat kekurangan, dan mengurangi kelebihan. Oke, baik, seperti video-video sebelumnya, penanganan vertigo ini kita akan coba dengan cara memberikan rangsangan manipulasi tangan atau jari di titik-titik akupoint pada tubuh manusia. Mari kita coba.